Di ujung desa Karanggedang, berdiri sebuah rumah tua besar peninggalan keluarga Reksonegoro. Rumah itu dulunya megah, dengan halaman luas dan pagar besi tinggi berukir. Namun kini, bangunannya dipenuhi lumut, cat mengelupas, dan jendela-jendela pecah dibiarkan terbuka. Warga desa menyebutnya rumah terkutuk. Setelah Pak Reksonegoro wafat mendadak, dengan darah keluar dari mulut dan mata, ketiga anaknya langsung berseteru soal warisan rumah dan tanah. Mereka saling menuduh, saling mengusir, bahkan sampai saling mengutuk satu sama lain. Suasana rumah yang dulu penuh tawa berubah mencekam. Puncaknya terjadi seminggu setelah pemakaman. Anak bungsu ditemukan tergantung di loteng dengan mata melotot dan lidah terjulur. Sedangkan anak kedua menghilang begitu saja setelah malam penuh teriakan. Sejak itu, rumah itu dibiarkan kosong. Namun kerap terdengar suara-suara aneh dari dalam. Suara langkah kaki, tangis lirih, dan bau anyir darah yang muncul saat malam. Menurut Mbah Sinto, sesepuh desa, rumah itu bukan sekedar bangunan tua biasa. Ia tahu bahwa dulu Pak Reksonegoro melakukan semacam perjanjian dengan makhluk halus dari Gunung Kunci agar keluarganya terhindar dari kemiskinan. Sebagai imbalannya, makhluk itu menuntut darah keturunan di setiap generasi. Pak Reksonegoro menolak saat masa menagih tiba, dan itulah awal dari kutukan. Ketiga anaknya tak tahu perjanjian ayah mereka. Ketika mereka berebut warisan, makhluk itu menagih dengan caranya sendiri. Dimulai dari suara perempuan menangis di sumur belakang, lampu rumah menyala dan padam sendiri, dan bayangan hitam yang selalu berdiri di depan cermin tua di ruang tengah. Bahkan pembantu rumah tangga pernah kerasukan. Matanya membalik putih dan mulutnya berteriak, "Kalian belum membayar darahnya." Sejak malam itu, semua orang takut menginjakan kaki ke sana, bahkan hanya untuk sekedar lewat di depan rumah tersebut setelah maghrib. Kamar tengah adalah ruang paling angker di rumah warisan itu. Konon di sanalah Pak Reksonegoro dulu bermeditasi dan menyimpan benda-benda pusaka. Anak kedua, Indra, bersikeras bahwa kamar itu miliknya karena ia anak lelaki pertama yang tinggal paling lama bersama sang ayah. Ia tidur di sana sejak pertengkaran soal warisan pecah. Tapi malam keempat, teriakan membangunkan seluruh rumah. Saat pintu kamar didobrak, tubuh Indra ditemukan terkapar penuh luka cakaran. Matanya membelalak dan mulutnya penuh tanah basah. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Warisan ini bukan milikmu." Tak ditemukan jejak pelaku, dan pintu kamar terkunci dari dalam. Setelah itu, kamar tengah tak pernah dibuka lagi. Orang yang mendekat ke sana mengaku merasakan hawa panas, mendengar bisikan, dan melihat bayangan perempuan duduk bersila sambil menangis. Konon, kamar itu adalah pusat kutukan yang mengikat rumah tersebut pada dunia gaib. Beberapa tahun kemudian, Ranti, anak tetua sekaligus satu-satunya yang masih hidup, kembali ke desa. Ia datang dengan niat menjual rumah itu dan menghapus masa lalu keluarganya. Tapi begitu melewati gerbang rumah, angin kencang menyapu wajahnya dan udara mendadak dingin. Suara gesekan kursi tua terdengar dari dalam rumah. Padahal rumah itu telah kosong bertahun-tahun. Ranti menginap satu malam dan sejak itulah hidupnya mulai berubah. Malam pertama, ia terbangun oleh suara bisikan yang memanggil namanya dari arah kamar tengah. Saat membuka cermin tua di ruang tamu, ia melihat bayangan ayahnya dengan wajah membusuk dan mata hitam kelam, tersenyum miring padanya. Tubuhnya kaku, tak bisa berteriak, dan ketika akhirnya bisa bergerak,
ia mendapati dirinya berdiri di depan kamar tengah. Dengan kunci kamar sudah tergenggam di tangannya. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai ke sana. Ranti mencoba kabur dari rumah esok harinya, tapi langkahnya berat seolah lantai menarik kakinya. Ia merasa seperti dikurung. Ia menyewa orang pintar, tapi semua orang yang diajak masuk rumah mengalami hal aneh. Satu mendadak pingsan dan menggigil, satu lagi muntah darah, dan yang terakhir lari sambil menangis dan berkata, "Dia tak mau pergi." Di malam kedua, Ranti tidur di ruang tamu dan bermimpi didatangi sosok perempuan tua mengenakan kain putih dan mata merah menyala. Sosok itu mengelus kepalanya sambil berbisik, "Jangan lari, pewaris harus tinggal." Setiap jam 3 pagi, Ranti terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari loteng dan suara tembang Jawa lirih dari kamar tengah. Ia mulai tidak bisa membedakan mimpi dan nyata. Saat melihat ke cermin, ia melihat dirinya tersenyum sendiri. Tapi wajah di cermin tidak mengikuti gerakannya. Rumah itu mulai menguasai jiwanya perlahan. Desa Karanggedang mulai resah sejak Ranti kembali. Warga sering melihat Ranti berdiri berjam-jam di tepi sumur tua di belakang rumah, menatap ke dalam dengan mata kosong. Kadang ia membawa bunga melati layu dan melemparkannya ke air sumur sambil komat-kamit. Seorang ibu yang melintas malam hari mengaku melihat Ranti berjalan tanpa alas kaki, membawa lilin menyala sambil tertawa sendiri. Namun saat didekati, sosok itu menghilang di telan kabut. Esok harinya, Ranti ditemukan tertidur di bawah pohon sawo dengan tubuh menggigil, dikelilingi bunga 7 rupa. Anehnya, di tubuhnya muncul guratan seperti ukiran aksara Jawa kuno, menyebar dari leher ke tangan. Orang pintar yang diminta memeriksa berkata, "Dia disiapkan sebagai jembatan antara dunia mereka dan kita." Rumah itu bukan hanya angker, tapi kini hidup dan menjadikan Ranti bagian dari dirinya. Ranti semakin terjebak dalam pusaran kutukan. Ia menemukan peti kayu tua milik ayahnya di gudang bawah tanah. Peti itu terkunci rapat dengan segel kain merah dan abu dupa yang telah mengeras. Dengan dorongan rasa penasaran atau mungkin paksaan tak kasat mata, ia membuka peti itu. Di dalamnya ada keris kecil berkarat, sebuah buku tua berisi tulisan pelet pemanggil arwah, dan secarik surat yang ditulis tangan. Yang membuka ini telah menyetujui pengalihan darah. Tiba-tiba, keris itu melayang dan menancap ke tanah di dekat kakinya. Tubuh Ranti langsung lemas. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di kamar tengah, terbaring dengan tubuh diikat tali putih, menyerupai kain kapan. Di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan samar. Sosok wanita menangis, anak kecil mengerang, dan suara tawa yang menggema dari sudut-sudut gelap rumah. Para leluhur keluarga Reksonegoro hadir, menanti pengukuhan pewaris baru. Dalam kondisi setengah sadar, Ranti merasa tubuhnya ringan namun jiwanya tertahan. Ia melihat potongan-potongan kenangan yang bukan miliknya, kenangan dari para leluhurnya. Ia melihat kakeknya membangun rumah itu di atas bekas tempat pemujaan, melihat ayahnya menandatangani perjanjian dengan makhluk halus berjubah hitam, dan menyaksikan bagaimana setiap generasi keluarga Reksonegoro memberikan satu nyawa sebagai tumbal. Ranti menangis, ingin menolak semua itu. Tapi suara ayahnya menggema dari bilik tembok. "Kamu adalah darah terakhir. Rumah ini hidup karena kita." Aroma dupa dan kemenyan semakin tajam. Tubuhnya bergerak tanpa kendali, membaca mantra dalam bahasa yang tak ia kenali. Sebuah sosok besar bermata merah keluar dari bayangan.
menatapnya dan berkata, "Apakah kamu siap menggantikan ayahmu?" tanya makhluk itu. Ranti hanya bisa menggigit bibir, menahan jeritan dalam dada. Dengan sisa kesadarannya, Ranti melawan. Ia bangkit, berlari keluar dari kamar tengah, dan membawa benda-benda pusaka ke halaman. Dengan air mata bercucuran, ia menyalakan api dan membakar peti, keris, dan kitab tua itu. Api menyala tinggi, dan jeritan terdengar dari segala penjuru rumah. Dinding retak, kaca jendela pecah sendiri, dan pintu-pintu terbanting keras. Sosok-sosok gaib muncul satu persatu. Wanita tua tanpa bola mata, anak kecil dengan kepala terbalik, dan pria berwajah rusak membawa tongkat ular. Mereka menjerit marah, melayang mengitari rumah, sambil mencakar dinding. Tapi api tak padam. Rumah itu mengerang seperti makhluk yang kesakitan. Akhirnya, sebagian bangunan runtuh. Dari sela-sela asap dan puing, Ranti merangkak keluar dengan tubuh penuh luka. Ia selamat, tapi tidak sepenuhnya bebas. Ada bisikan yang terus membuntutinya bahwa rumah itu belum benar-benar hancur. Setahun telah berlalu. Rumah tua keluarga Reksonegoro kini tertutup semak. Separuhnya ambruk, namun tetap berdiri membisu. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa warga mengaku melihat lampu menyala sendiri pada malam Jumat Kliwon. Suara tangis lirih masih terdengar dari kamar tengah. Bahkan suara Ranti pun pernah terdengar. Meski semua tahu ia telah menghilang dari desa. Konon, tubuhnya hidup, tapi jiwanya tetap tertinggal di rumah itu. Rumah tersebut kini bukan sekedar bangunan. Ia menjadi makhluk, entitas yang menunggu darah baru. Setiap keturunan Reksonegoro yang lahir akan menjadi calon tumbal berikutnya. Warga hanya bisa berdoa agar rumah itu tidak memanggil lagi. Tapi malam tetap menyimpan cerita, dan siapapun yang menatap jendela kamar tengah terlalu lama bisa jadi akan diajak masuk untuk tinggal selamanya.